Rahayu Saudara Siswa Tosan Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada di tayangan ke-91, di mana pada tayangan 90 kemarin bobotnya sangat berat sekali. Makanya kali ini saya membawa satu bobot yang sangat sederhana, yang ringan, tapi materi baru, yaitu mengulas tentang pedang CIS. CIS. Bagi saya, pedang CIS adalah bagian daripada Tosan Haji Nusantara. Sekaligus saat ini kita akan review untuk kris nomor 4970 dan kris nomor 5022. CIS merupakan pedang panjang dan ramping. Tapi walaupun ramping, dia tidak lentur. Sehingga saya duga komponen bajanya banyak. Dia kalaupun ada ganjanya bersifat iras dan kecil untuk memperkuat struktur daripada CIS tadi. CIS itu hampir mirip seperti kayak kalau ada gandik polosnya, seperti kita melihat seperti bangkinang. Bangkinang Riau itu. Dari yang saya pahami, CIS tersebar di seluruh Pulau Jawa ada, dan banyak saya jumpai yang bertangguh di Sumatera, termasuk di Riau juga. Mungkin mari kita mulai dengan kris review 5022. Mari kita lihat dari sisi handle-nya, pelindung tangan depan, pelindung yang sisi depannya, ini dari sisi pelindung tangan bagian samping. Rangkanya cukup panjang. Mari kita coba buka di dalamnya. Ternyata memang benar-benar sangat panjang, karena panjangnya 72,2 cm. Keleng, pengamatan saya besinya seperti besi kabudan. Namun untuk menggampangkan aja bahwa ini adalah pedang tua. Pedang ini sekali lagi CIS selalu ramping, tapi rampingnya tidak lentur. Dan saya melihat saat saya membeli barang ini, ternyata dia adalah handle-nya ori. Sayangnya tidak ada rangkanya. Dengan handle ori tanpa rangka, sehingga akhirnya saya buatkan suatu rangka yang sesuai dengan rasa saya, untuk saya anggap bahwa ini pas sesuai dengan si pedang CIS tadi. Sekali lagi, bagi saudara-saudara sekalian yang kurang begitu jelas melihat barangnya, silahkan lihat di www.cscollectionkrishadi.com, nomor keris 5022. Ketika kita fokus kepada handle ini, terus kita fokus, saya menjumpai ternyata ini bukan pedang CIS Nusantara. Sepertinya kayak pedang CIS Eropa. Dan ini bukan senjata tempur untuk di Eropa, karena pedang tempur yang saya tahu di Eropa itu besar-besar, disesuaikan dengan postur tubuh dari orang-orang Eropa. Saya melihatnya pedang CIS ini lebih seperti kayak pedang komando, namun bertangguh Eropa kuno. Kenapa ini saya pakai untuk mereview CIS saya, materi CIS ini? Karena memang secara karakter, bentuk, garap hampir seperti kayak CIS.
Sehingga kalau kita ingin mengetahui jazz ya seperti itu. Namun kita lihat pada nomor satunya 4970 dengan rangka khas Melayu. Akhirnya saya sesuaikan dengan handle-nya dengan Melayu Palembangan juga. Sama-sama Melayunya. Mari kita buka. Ternyata di dalamnya adalah jazz. Bedanya jazz ini tidak keleng karena di bawahnya itu ada pamor nunggak semi. Jazz dengan pamor nunggak semi. Rangkanya adalah ori pada rangka gandar dan sebagian di pelokan atas. Namun akhirnya saya coba rehab di pelokannya untuk saya sesuaikan karena di gandarannya model-model Melayu, sehingga yang terkait dengan handle ini adalah handle tambahan dari saya untuk saya sesuaikan karena Melayu. Saya carikan handle gading Melayu Palembang. Namun yang menarik di sini adalah kok ada gonjonya, yaitu nogo kembar, nogo yang bermahkota. Nogo yang seperti ini, seperti koleksi 2 senior kolektor besar yang saya kenal. Dia pernah mengupload dan menunjukkan nogo yang seperti ini. Keduanya menangguh nogo Mojopahit. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita amati pada besi, besinya kelihatannya lebih tua daripada gonjonya. Daripada Anda yang menduga, saya yang menduga saja. Berarti patut saya katakan bahwa ini adalah susulan. Tapi ketika melihat ini nogo Mojopahit dan korosi daripada gonjonya ini kok cukup lumayan tua sekali, berarti ini susulannya dilakukan pada era itu. Pertanyaannya, kenapa perlu harus ada semacam susulan pada saat itu? Memang tidak bisa membuat sesuatu yang sifatnya original. Itulah menariknya dunia Tosanaji yang penuh dengan ilmu kira-kira karena dulunya banyak disinengkerkan. Nanti kita lanjut pada pembahasan itu. Saya ingin sedikit melebar kepada suatu sejarah. Saya jadi teringat ada seorang ahli sejarah. Orangnya tua, rambut panjang putih, dan sangat pede orang itu. Dia tidak percaya bahwa Mojopahit itu pernah menguasai Nusantara. Mojopahit hanya tukang kutip aja di daerah Jawa Timur, perairan Jawa Timur itu menguasai seputaran Mojokerto dan Mojo Anggung. Kekuasaannya nggak terlalu jauh menurut dia. Ya saya nggak tahu referensi apa yang dia pakai, namun itulah menariknya. Apalagi dia sangat tidak percaya ada seorang Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang ingin mempersatukan Nusantara. Kalau saya percaya, usaha persatuan Nusantara itu pernah dilakukan oleh Mojopahit. Memang dia pengen mempersatukan. Bagi pihak yang dipersatukan yang gak suka, dia merasa diperangi atau dimusuhi. Pertanyaannya, sebenarnya Mojopahit itu punya power di mana sampai dia sekuat itu? Apakah dia punya keris-keris yang sakti sehingga dia punya sesuatu kekuatan sebesar itu? Jawab saya, bukan karena kerisnya. Karena menurut saya Majapahit adalah satu-satunya kerajaan di Nusantara ini yang punya meriam pertama kali yang disebut dengan Cetbang. Walaupun kita tahu Cetbang itu adalah hasil rampasan dari tentara Mongol yang oleh Arya Wiraraja diarahkan tentara Mongol untuk
menjatuhkan Jayakatwang. Pada saat setelah Jayakatwang jatuh, setelah dia mengalahkan Singosari, proses pulang balik ke arah Mojokertonya tadi disergap di hutan sehingga divisi Cetbangnya diselamatkan dan itu menjadi senjata Mojopahit. Sehingga masuk akal. Kalau pada suatu masa itu senjatanya hanya sekedar tombak dan pedang, ada suatu kerajaan punya suatu Cetbang, pasti dia bisa menguasai darat dan lautan. Dan itulah Mojopahit, awal kekuasaannya seperti itu. Jadi menurut saya memang benar Mojopahit itu ingin mempersatukan Nusantara, cuman tidak semuanya akan sesuai. Yang nggak sesuai ya otomatis terjadi perang. Tapi kalau sesuai, rasanya kenapa harus perang? Ya kita buat suatu persekutuan saja. Yang penting ada suatu pengakuan bahwa Mojopahit melakukan suatu persatuan itu. Ya kalau Anda pengen tahu siapa-siapa yang diperangi, faktanya ada. Misalnya Raja Prameswara, raja terakhir Sriwijaya. Kalau nggak diperangi, kenapa Prameswara harus melarikan diri ke Pulau Bintan? Dia mencoba mendirikan suatu kerajaan di sana dan ternyata digagalkan Mojopahit. Akhirnya dia melakukan suatu pelarian ke Singapura, ingin mendirikan di sana, digagalkan oleh kerajaan Siam dari Thailand. Yang akhirnya Prameswara berhasil masuk ke Malaka dan menjadi raja di sana, dibantu oleh raja-raja yang ada di Melayu termasuk Samudra Pasai. Yang dirangkul ada, misalnya cerita Pengging Sepuh. Bagaimana dia bisa mendapatkan suatu perdikan dari pangeran yang ada di Solo, perdikannya di Boyolali, di Pengging. Kalau tidak membantu Mojopahit dalam rangka menaklukkan Banyuwangi. Ya seperti itulah. Namun kembali lagi, cerita persatuan itu ada. Makanya saya selalu bersaran, dalam belajar keris, belajarlah tentang sejarah. Karena keris itu bisa mengkonfirmasi sebuah sejarah. Karena keris itu bisa dianggap sebagai artefak bukti sebuah sejarah. Saya sendiri pernah, harusnya saya mendapatkan semacam satu keris Mojopahit yang didapat dari Palembang. Ada seseorang bidder menawar 110, saya punya kesempatan untuk menaikkan 5 juta, saya tawar 115. Rasanya kayaknya saya menang dan dinyatakan menang. Tapi alhasil bukan rezeki saya. Ternyata yang saya kalahkan tadi naik pada angka 125 juta. Saya mau ikutin untuk lelang lebih lanjutnya, sudah ditutup, dinyatakan mereka yang menang. Tidak apa-apa. Keris itu nggak usah terlalu menggunakan ego bahwa kenapa kok nggak bisa pakai saya padahal saya mampu. Enggak. Kalau sudah ceritanya itu nggak usah masuk. Kalau masuk artinya kita memainkan ego. Dan ternyata itu adalah keris Kamarogan. Dan yang terakhir saya tahu, itu sudah pada tingkatan pemaharan 1,5 miliar. Sekarang kenapa yang namanya Sriwijaya itu kok kerisnya Sriwijaya Akhir kok seperti Singosari? Model-modelnya sama. Itu membuktikan bahwa ekspedisi Pamalayu itu pernah terjadi. Jadi sekali lagi, justru ketika Anda belajar sejarah, itu akan mempercepat Anda dalam belajar berkeris. Karena keris fungsinya untuk mengkonfirmasi sejarah. Sekaligus sejarah membantu kita di dalam menangguh sebuah keris. Kembali lagi ke keris ini sekarang. Jadi saya akhirnya sebut dapurnya ini adalah pedang Jis Nogo Kembar.
memang saya akui susulan, ini hanya membuktikan kalau Mojopahit pernah melakukan suatu invasi di Sumatera. Perkara yang diperangi ada, faktanya Sriwijaya, Raja Prameswara tadi. Kalau ini menurut saya bukti Mojopahit ketika baik-baik, dia tidak menggunakan ototnya, tapi dia menggunakan persaudaraan budayanya. Jadi dia mencoba meneruskan budaya Cis Sumatera ini untuk tidak dirubah, hanya disisipkan adanya suatu gonjo, dan gonjo itu sendiri adalah nogo kembar. Seolah-olah Mojopahit menunjukkan kepada masyarakat Riau bahwa Riau itu yang berkuasa itu bukan saya, tapi Anda juga. Karena secara ciri khas Cisnya tidak ada suatu perubahan, hanya penambahan susulan kedua nogo kembar ini yang menunjukkan bahwa dua-duanya berkuasa. Sehingga itu cara bijak bagaimana kita harus menguasai tanpa harus memerangi. Jadi, apakah itu susulan? Betul susulan. Namun konotasi orang menganggap susulan itu dianggap tidak bagus. Padahal kalau susulan dilakukan pada saat itu, bagus-bagus saja. Yang penting ada suatu makna untuk menunjukkan bahwa Mojopahit tidak perlu merubah suatu budaya daerah, namun menambahkan sesuatu yang ditambahkan pun bukan arogansi Mojopahit seolah dia yang berkuasa, tapi dua-duanya berkuasa. Demikianlah topik sederhana yang bisa kita angkat pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup, ketika kita belajar berkeris, keris tolong jangan hanya dilihat saja, tapi bacalah maknanya. Dan keris jangan hanya dianalisa saja, namun juga dirasa. Jadi apa yang saya sajikan kali ini adalah juga merupakan suatu buah olah rasa dari saya. Inilah topik sederhana yang saya sajikan pada tayangan 91 ini. Semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Cis 61 cm, namun menggunakan gonjo, nogo kembar, nogo bermahkota khas nogo Mojopahit. Dengan pamor nunggak semi. Detailnya silahkan lihat pada nomor keris 4970 di website kami. Nuwun.